Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hijrah ke Madinah, sebuah kisah membanggakan. Yang pertama, apa sih hijrah itu? Hijrah berasal dari bahasa Arab, yaitu hijrah yang artinya pindah, menjauhi, atau menghindari. Nah, adapun sebab-sebab Nabi hijrah ke Madinah adalah yang pertama, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, karena senang kaum kafir Quraisy terus meningkat, dan yang ketiga, karena ada harapan untuk mengembangkan Islam di Madinah. Nah, selanjutnya akan ada video tentang kisah perjalanan Nabi ke Madinah. Nah, yuk kita simak videonya bareng-bareng. Setelah melaksanakan ibadah haji, para pemeluk Islam dari Yasrib pulang untuk menunggu kedatangan muhajirin Mekah. Di Mekah, Muhammad SAW mulai membujuk kaum muslimin di sana untuk berhijrah. Hijrah merupakan langkah yang cukup besar resikonya, dan setiap orang yang merasa tidak mampu, bebas untuk tetap tinggal di Mekah. Pada musim panas tahun 622 Masehi, sekitar 70 orang bersama keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana, mereka tinggal di rumah sahabat Ansor sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ketika Quraisy mulai menyadari akan adanya eksodus tersebut, mereka berusaha mencegah beberapa orang dari melakukan hijrah ke Madinah. Mereka memandang hijrahnya Muhammad sebagai ancaman yang serius. Mereka khawatir di bawah kepemimpinan Muhammad SAW, penduduk Yasrib akan menyerang Mekah atau paling tidak memotong jalur perdagangan mereka ke Syam. Akhirnya, mereka melakukan rapat di Darun Nadwah, Parlemen Mekah. Iblis datang dalam pertemuan tersebut dalam bentuk seorang tua yang bijak. Dalam rapat tersebut, Abu Jahal memberi usulan, kita harus memilih seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik sebagai wakil tiap-tiap kabilah. Kemudian kita berikan kepada tiap-tiap wakil itu pedang terhunus. Mereka selanjutnya akan membunuhnya secara bersama-sama dengan satu tikaman masing-masing. Dengan begitu, kita bisa terbebas dari ancamannya. Sebab, bila mereka melakukan hal itu, berarti darahnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah, sehingga Bani Abdu Manaf tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Hasilnya, mereka terpaksa harus menerima dengan lapang dada, dan kita pun merasa puas karenanya. Usulan tersebut didukung oleh iblis yang menyamar tadi, dan akhirnya disepakati dalam rapat tersebut. Ketika keputusan keji untuk membunuh Nabi SAW telah diambil, malaikat Jibril turun membawa wahyu Robnya yang isinya memberitahukan kepada beliau tentang persekongkolan kaum Quraisy tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk hijrah dari Mekah. Jibril telah menentukan waktu hijrah tersebut dengan mengatakan, malam ini engkau jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Siang harinya, di tengah terik matahari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar untuk bersama-sama menyepakati tahapan hijrah. Kemudian Rasulullah SAW pulang dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib bahwa beliau akan berhijrah ke Yasrib. Pada malam harinya, Rasulullah SAW memberikan perintah kepada Ali, tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah untuk tidurmu, sebab tidak akan ada sesuatu pun yang engkau benci dari mereka yang mampu menjangkaumu. Bila akan tidur, biasanya Rasulullah selalu memakai burdahnya tersebut. Seiring berjalannya malam, para pembunuh utusan Quraisy telah berkumpul mengepung rumah Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah telah berhasil keluar dan menembus barisan-barisan mereka, beliau memungut setumpuk tanah dari Al-Bata, lalu menaburkannya ke arah kepala mereka. Ketika itu, Allah telah mencabut pandangan mereka dari melihat beliau, sehingga tidak dapat melihat beliau. Kemudian beliau berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan selanjutnya keduanya keluar melalui pintu kecil, celah kecil di belakang rumah Abu Bakar pada malam hari hingga tembus ke gua Sur yang menuju ke arah Yaman. Ketika telah tiba di gua, Abu Bakar berkata, demi Allah, jangan engkau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, biarlah aku yang mengalaminya saja. Dia masuk, lalu menyapunya. Dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang.
lantas menyobek kainnya dan menyumbatnya. Rasulullah pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya, lalu tertidur. Sementara kaki Abu Bakar disengat binatang berbisa dari lubang yang ditutupinya. Namun, dia tidak bergerak sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah. Kondisi ini membuat air matanya menetes hingga membasahi wajah Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar?" "Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah. Aku telah disengat," jawabnya. Lantas Rasulullah SAW meludah kecil ke bekas sengatan tersebut, sehingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Selama 3 hari, keduanya sembunyi di gua Sur tersebut. Tidak seorang pun yang tahu tempat persembunyian tersebut kecuali keluarga Abu Bakar. Selama 7 hari berturut-turut, rombongan Rasulullah SAW berjalan menyusuri kegelapan malam hingga mereka mencapai kampung Bani Sabin dekat Madinah. Ketakutan mereka berkurang dan untuk pertama kali hati mereka gembira dengan harapan dan jaminan kemenangan. Mereka hampir sampai pada tujuannya. Para sahabat di Yatsrib mendengar berita yang mengabarkan bahwa junjungan mereka, Rasulullah SAW telah melakukan hijrah ke Madinah untuk bergabung bersama mereka di Yatsrib. Sadar akan permusuhan dan usaha kaum Quraisy untuk memburu Rasulullah SAW, umat Islam di Yatsrib menunggu kedatangan beliau SAW dengan penuh kecemasan dan mencoba untuk menggali informasi perlarian beliau sedetail mungkin. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Rasulullah SAW sebelumnya. Rasulullah SAW dan Abu Bakar kini telah sampai di Quba yang terletak di pinggiran Madinah. Di sana mereka menginap beberapa hari dan kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mendirikan masjid di Quba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan atas fondasi takwa setelah kenabian. Hari Senin 27 September 672 Masehi, di tengah kecemasan umat Islam menunggu kedatangan Rasulullah SAW, seorang Yahudi Yatsrib berteriak sekencang-kencangnya, "Wahai kaum Arab, ini apa yang kamu tunggu sudah datang." Dan terdengarlah suara campur aduk dan pekik takbir di perkampungan Bani Amr bin Auf. Mereka menyambut dengan salam kenabian, mengerumuni beliau sembari berkeliling di seputarnya, sementara ketenangan telah menyelimuti diri beliau. Yatsrib pun sekarang dikenal dengan nama Madinah, kependekan dari Madinatun Nabi atau kota Nabi. Nah, itu tadi cuplikan video dari kisah perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan ada pun hikmah yang dapat diambil dari perjalanan Nabi hijrah ke Madinah, yaitu yang pertama, kaum muslimin dapat melepaskan diri dari cengkraman kejahatan kaum kafir Quraisy di Mekah. Dan yang kedua, Rasulullah mampu menyatukan dua bangsa, yakni kaum Muhajirin dan kaum Ansor dalam ikatan akidah Islamiyah. Dan yang ketiga, agama Islam semakin kuat posisinya karena banyak pengikutnya. Dan yang terakhir, agama Islam semakin berkembang. Oke, sekian hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.